Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada yang selama ini membutuhkan satria penyengit Imam Mahdi tentunya ya. Berarti kan Pak Rois harus ngapain sama orang-orang amanah dulu. Sedih Pak Rois. Mau ngomong salah, nggak ngomong salah. Pak Rois ini hanya menyampaikan dari Ibu Bumi Bapak Kuasa sing nguasai raga jiwa dan para leluhur kita. Seluruh makhluk hidup sekarang ini nggak ada yang nggak sedih, yang memiliki hati suci, pikiran bersih. Nggak manusianya, nggak ibu bumi, nggak popo angkoso, nggak para leluhur, semuanya sedih. Apalagi Satrio Penyengit Muhammad Rois. Seandainya kalian tahu beban yang diemban sama Satrio Penyengit Muhammad Rois, nggak terbayangkan Pak Rois. Kok bisa semua ini jatuh sama Pak Rois? Ngomong salah, nggak ngomong salah, ya kan? Pak Rois juga harus cari makan, cari rezeki, ya hidup seperti kalian. Harus bicara sama Ibu Bumi Bobo Angkoso, harus bicara sama para leluhurmu, harus perang sama iblis, ya kan? Sementara kalian dikasih tahu menggangkang terus, bangkang. Kita hidup di muka bumi ini bukan sak dremo mampir ngombe, bukan sekedar singgah minum kita hidup ini. Kita hidup di muka bumi karena gara-gara Siti Hawa ini tadi makan buah koldi. Jadi bukan bumi ini diciptakan sama Gusti Allah, tuh tidak. Karena Siti Hawa makan buah koldi adalah adanya bumi ini. Jadi bumi ini Siti Hawa, ibumu. Itulah. Pusing Pak Rois. Jadi Satrio Penyengit Muhammad Rois sekarang ini komunikasi sama ibumu, Ibu Siti Hawa, sama para leluhur, sama Bunda Maya Karlea, sama kehidupan Pak Rois sendiri, sama keluarga Pak Rois sendiri yang di sini. Jadi kemalut jiwanya Satrio Penyengit itu seperti itu. Kalian mempertahankan Ibu Pertiwi, membuat alusista, membuat bom, membuat apa semuanya. Itu nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Apa yang kalian perebutkan apa? Kalian mau bom-boman, yang kalian pertahankan apa? Jadi kita mau melihat masa depan atau melihat masa lalu? Itu makanya tak bilang sama pimpinan kita, presiden itu. Yang dipimpin apa? Arah tujuannya kayak mana? Arah tujuan langkah kaki Ibu Pertiwi ini mau kemana? Kenapa kok ini dibilang sama Ibu Pertiwi? Kenapa kok dikasih nama Ibu Pertiwi?
kalian jawabnya? Coba kalian jawab. Kalian sibuk buat senjata api anak-anakmu, kalian hujat, kalian bunuh. Katanya ini negara Indonesia ini katanya negara beradab, negara hukum yang seperti apa? Kamu itu jadi pimpinan kayak mana? Apa kalian hanya mementingkan perutmu sendiri? Kau ngerti nggak? 7 keturunanmu dari sekarang jadi apa nantinya? Seperti apa? Kalian jadi penesepuh kayak mana? Makanya Pak Rois yakin seluruh umat manusia ini nggak tahu arah tujuannya. Jangankan presiden, ya kan? Kalian sendiri yang orang-orang amanah yang peduli sama Satrio Piningit aja bingung. Benar nggak itu? Jangankan kalian, bundamu aja juga bingung loh. Ratunya itu juga bingung. Jangan salah. Ratunya itu aja juga nggak ngerti ya, kayak mana zaman keemasan, zaman apa juga nggak ngerti, karena itu tanggung jawabnya SP sih, tanggung jawabnya Imam Mahdi sih, tanggung jawabnya Juru Selamat sih. Makanya Satrio Piningit itu anak Allah, Imam Mahdi anak Allah, Juru Selamat anak Allah, Avatar Kalki Buddha Matra itu anak Allah. Sanggup kalian berpikir seperti SP, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Juru Selamat? Sanggup? 3 alam langsung, alam nyata, alam badan halus. Calon rajanya 3 alam, wakilnya Ibu Bumi, Bapak Angkasa. Lah ini memang benar-benar wakil, bukan wakil di bibir. Memang benar-benar wali Allah kalau yang satu ini. Makanya dari zamannya Adaman manusia sampai akhir zaman sudah dikasih tahu sama wali Allah yang sebenar-benarnya, bukan wali iblis, bukan wali leluhur. Coba kita pikir dengan pikiran jernih, hati bersih, pikiran suci. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Aku hidup karena bumi, aku hidup karena angin. Benar nggak? Terus kalau bumi ini kamu sekat-sekat, suatu saat sampai kapanpun bakalan perang, benar nggak? Bom-boman, benar nggak? Benar nggak? Ini yang di alam nyatanya loh. Karena makanya dibilang sama Pak Res, kalian itu hidup beragama tak bertuhan. Tuhanmu itu nol. Tuhanmu itu hanya di bibir. Sementara dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha ini tadi bersekutu sama 2 versi. Bersekutu sama siapa? Bersekutu kalau nggak sama jin sama iblis. Jin sama iblis ini musuh bebuyutan selamanya. Makanya jin itu leluhur kita yang moksa. Makanya jin itu macam-macam. Tergantung hidupnya dulu di dunia ini seperti apa. Di sini makanya jin itu kalah sama Satrio Piningit, karena ketahuan asal usul jin itu. Jadi jin itu bukan diciptakan Allah, gitu.
ya ulah leluhur kita sendiri. Makanya dari adanya manusia sampai sekarang ini belum ada satupun yang ngerti tujuan hidup kecuali Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Kenapa kok Indonesia ini dikasih nama Indonesia? Nah, ini ditanya Bung Karno. Kita amanahnya Bung Karno dulu nggak kuat dia. Diserang bertubi-tubi masalah kehidupan ini, mikirkan rakyatnya, mikirnya masyarakatnya yang ditindas sama zaman Belanda dulu. Dia nggak kuat. Akhirnya dia cari kayak gituan lah istilahnya kan gitu ya. Beliau mau nemui Ibu Ratu Kidul rupanya dia nggak kuat. Ini dia mana? Dia akhirnya ketemu sama Ratu Kidul yang dari golongan. Akhirnya dia mintalah kekuatan kekebalan demi untuk menghadapi lawan perang. Setelah dia ketemu sama Ratu Kidul yang dari golongan hitam ini, hancurlah semuanya. Jadi Pancasila itu tadi enggak terwujud. Jadi Pancasila itu harus benar-benar menyatu sama Bhinneka Tunggal Ika. Makanya harta amanah, agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ini satu jalur. Sekarang ini orang-orang amanah udah siap belum? Kita belajar dan kita perangi yang namanya iblis. Saudara-saudaramu yang ditempeli iblis itu disadarkan. Bisa nggak disadarkan? Nggak bisa disadarkan ya dibinasakan. Kita mengadu sama Allah itu tadi, Allah kita ini mengadu sama Ibu Bumi Bapak Angkos ini. Siap tempur. Sekarang nggak gitu. Kalian mau megang teguh ilmu-ilmu kalian, iblis dan jin, atau kepengen mewujudkan Ibu Pertiwi ini betul-betul jadi ibu untuk dunia loh. Lah kalau ibunya garang, apa mungkin yang lainnya mau? Kan gitu. Makanya tugas amanah yang diemban Satrio Piningit itu enggak seperti yang kalian bayangkan, semudah membalikkan telapak tangan gitu. Satrio Piningit muncul, ya kan, diambil harta amanah yang di dalam bunker, betul nggak? Terus dibagi-bagi mercusuar dunia, wah enggak seperti itu. Agamanya dulu dibenahi. Setelah agama bahasa, baru Pancasilanya. Nah kayak sekarang ini, semuanya itu mikirkan perutnya sendiri-sendiri karena gelap matanya, karena umat manusia ini jadi dibelenggu sama iblis. Mau nggak kalian sadar? Kau lihat setiap Pak Rois di kolom komentar. Yang buat channel Satrio Piningit aja masih bingung. Padahal SP udah di depan, udah ngomong sama dia. Sampai-sampai udah disindir sama bundanya kalau SP di belakang layar. Nah kayak gini kan Pak Rois ngajari kayak gini kan, nyadarkan kalian kan. Supaya kalian tuh ngerti tujuannya Satrio Piningit itu seperti apa. Kayak mana bisa jadi SP sendiri-sendiri. Kalian nggak ngerti tujuan hidupmu, kalau nggak ngerti kalian dilahirkan di Ibu Pertiwi tadi.
Kalau kalian memang orang-orang amanah kan dari awal kan udah dikasih tahu kan paham. Kan ini kan. Jangan berbuat maksiat, dosanya membunuh anak kandung sendiri. Yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Loh, jelas kan? Kenapa kok nggak respon? Apa mau ngikuti iblis yang di dalam contoh ini yang udah jelas sering diceritakan biar kalian paham. Kan di dalam tubuhnya Harjito, Hendroyono, Aryo. Ya kan? Kalian mau ngikuti dia, ya nggak jadi mercusuar dunia. Orang mereka itu raganya udah dirasuki iblis atau dajjal. Sedangkan Harjito sendiri aja nggak ngerti dia. Yang namanya zaman keemasan kayak mana, yang namanya mercusuar dunia tuh seperti apa, nggak ada yang ngerti. Kalau yang namanya zaman keemasan, zaman Sekuaria ya semuanya lebih mewah dari sekarang kok. Gimana? Udah penuh kedamaian kok. Damai kok. Manusia ini damai. Udah damai. Udah nggak ada pertikaian, nggak ada kiai, nggak ada dukun, nggak ada pendeta, nggak ada bisu lagi. Nggak ada kitab lagi. Karena kitab, segala kitab itu tulisan umat manusia. Nggak ada nabi, kakek nenekmu itu yang bawa kitab, itu nggak ada. Baik. Nggak ada yang bawa kitab. Baik siapa namanya, Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Tuhan Yesus, itu nggak ada yang bawa kitab. Itu kakek kita, jangan kau sembah. Sembah sujudlah sama ibu bapakmu, ibu bumi bawaan kosong yang menguasai raga jiwamu. Makanya surga ada di telapak kaki ibu bumi, bukan ibu yang melahirkanmu. Pak diserang dajjal ya nggak mempan, karena udah ya ada yang diajarkan Pak Ros itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru zikirnya bismillah. Itu makanya dukun kalau ada uangnya rukun, ini kan namanya kiai nggak ngerti. Ya kiai nggak ngerti lah, namanya kiai kok wali Allah dari mana? Udah jelas melenceng 1000 derajat kok. Ini kan belajar baca tulisan Arab, katanya belajar ngaji. Sholat seharusnya wajibnya dulu, baru sunnahnya menjalankan sholat 5 waktu. Wajib dikerjakan, loh kan udah salah loh. Seharusnya di negara udah nggak ada, negara Indonesia udah nggak ada negara agama selain negara Islam, akhirnya masih banyak agama terpecah belah. Karena apa? Orang Muslim sekarang, orang Muslim aja banyak yang tersesat, Mas Francis. Yang nyesatkan siapa? Ya wali iblis. Semalam di guru, aku dengar di tempatnya Guru Ridwan. Ya kan? Dengar apa? Dia menayangkan kiai, berpakan kiai yang katanya membongkar kuburan Rasulullah. Nah, apa maksudnya kayak gini? Sedangkan dia aja yang udah jelas dong,
ya kan. Hidup sendiri, dia sendiri aja nggak tentu arah. Sholatnya aja nyelakai anak cucunya. Makanya nanti kalau udah dibenahi, terutama umatnya Pak Rois, ya kan, sama keluarga Pak Rois, Bunda Maya Karlea dan yang lain yang mau ngikut, itu nggak ada penyakit-penyakit lagi. Mau jin, mau keblok makhluk-makhluk lain yang bangkang yang nyerang Pak Rois ini bisa dihancur. Makanya nanti setiap bulan suci Ramadan ada isinya. Sampai semuanya rata jadi tanah, sampai dukun dan kiai itu habis di negeri ini, di seluruh dunia. Pak Rois nurunkan gaib penghancuran kita. Nggak ada satu dukun pun yang bisa, nggak ada satu dukun pun, dukun mau kiai yang bisa ngangkat gaib penghancuran kita. Nggak bisa. Karena dukun sama kiai ini kan udah bilang, dia bersekutu sama dua pihak. Kalau nggak jin sama iblis. Nah, mau dibawa kemana doa? Wahai umatku, wahai saudaraku dimanapun berada, jangan ikut-ikutan sama orang berilmu kalau dia melenceng. Nggak ada nabi, segala nabi yang ngajarkan orang kerasupan, itu nggak ada. Tapi kalau ada leluhur masuk ke dalam tubuh anak cucunya yang diikuti, masuk ada ngomong sebentar, itu terus dia keluar lagi, itu ada. Contoh nih kayak Ibu Anjani, ya kan, Dewi Anjani masuk karena dia ngomong secara gaib, nggak ngerti kan, itu aja masih dikasih peringatan orang Lombok itu. Berarti kan dukun ini kan nggak ada yang ngerti kan. Ibu Anjani malah dilawan. Itu adalah orang suci, yang nama jin ini manusia suci. Nggak ada yang bisa melawan. Ya Pak Rois pun kalau leluhur baik ya nggak mungkin kok dilawan. Tapi kalau leluhur itu menyesatkan kita, menyelakai kita, ya dilawan. Contoh nih kayak angin puting beliung itu kan mau ngobrak-ngabrik ya dihancurkan gitu loh. Kayaknya Dewa Kansa, Dewa Indra itu dia takut kok sama Satro Bringil atau sama Dewa. Terus Pak Rois difitnah sama Harjito. Katanya Pak Rois nggak ngasih makan istri Pak Rois, makanya kabur. Padahal istri Pak Rois, keluarga Pak Rois itu keroyok sama manusia Dajjal ini tadi. Makanya kalau manusia Dajjal ini nggak kita bumi hanguskan, ya selamanya akan sengsara anak cucu kita. Selamanya akan sengsara. Sementara ini sekarang ini yang sangat membahayakan. Itu kalau untuk dunia ya. Orang-orang yang dirasuki Dajjal atau iblis ini mau nyerbu istana negara. Nanti kalau para jenderalnya apanya itu udah dirasuki, itu ya terjadi betulan. Presidennya ada di pihak mereka, ya terjadi betulan nanti. Seperti G30 SPKI. Makanya kalian tak bersih pusaka ini tadi. Cara menghadap, kalian bisa menghadap sama Allah, itu bisa. Tanpa Pak Rois pun bisa. Cuman yang bertanggung jawab itu kan SP. Kalau yang kalian hadapkan tuh anak-anak Pak Rois ya enggak mempan. Kalau selain anak-anak Pak Rois yang kalian hadapkan ya hancur semua. Mati semua.
tanggung jawab SP itu. Kalau Pak Resmi santai aja, kepinginnya Pak Ros hanya Bunda telepon Pak Roes, ya terutama kan pastinya ya nyawanya dulu kan, ya kan, nyawanya dulu seharusnya seperti itu. Nah, yang mau ikut itu baru anak-anaknya, makanya dibilang sama Pak Roes, semua makhluk ini tadi anaknya Pak Roes, anaknya Satrio Piningit. Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini tadi anak Allah, begitu loh. Jadi kalian itu cucunya. Makanya kalau orang-orang kerasupan itu cuma ditanya aja, Pak Ros, kamu siapa? Tujuanmu mau kayak mana? Maunya apa? Udah. Kau menganggap aku ini siapa? Paling enggak gitu aja. Kenapa? Karena leluhurmu itu, saudaramu yang di alam badan halus itu ya enggak lebih seperti kalian itu. Enggak ada yang enggak bingung, enggak ada yang ngerti tujuan hidupnya, enggak ada. Jin pun enggak ngerti tujuan hidupnya itu kayak mana. Dia juga enggak ngerti, makanya dia juga butuh dipimpin. Pak Ros ketemu sama Mahadewa dulu itu seperti itu. Tanya sama Pak Ros, apa selamanya anak cucumu akan menyembah dirimu terus? Apa akan menyembah kakek terus? Masih ada yang lebih tinggi dari kakek. Siapa? Ya Ibu Bumi Bopo Angkoso. Dan Mahadewa juga ya anaknya bumi dan angin. Kita semua ini anaknya bumi dan angin. Musuh kita siapa? Ya iblis itu tadi. Cara bunuh iblis sama Dajjal kayak mana? Ya supaya raga kita ini, anak cucu kita nanti enggak dirasuki iblis lagi. Makanya dibilang sama Pak Ros, udah enggak ada dukun, kiai, pendeta, bisu dan budala. Seperti itu. Makanya udah enggak ada kitab-kitab lagi, sudah enggak. Pak Ros sudah bilang, kalau umat manusia ini tadi sekarang ini dibodohi sama kitab, makanya nabi, segala nabi terus dimusuhi. Sekarang pun Pak Ros juga dimusuhi kan, digila-gilakan. Kan kau orang gila, kau penipu, benar enggak? Padahal Pak Ros belum ceritakan dari awal sampai akhir. Pak Ros buat YouTube ini aja, kalau bisa mau dihancurkan kok HP Pak Ros ini. Semalam yang nyerang Pak Ros apa? Yang namanya Aryo itu. Makanya Satrio Piningit itu kan pemimpin. Satrio Piningit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar Kalki, Buddha Matra ini kan pemimpin akhir zaman. Benar enggak? Pemimpin akhir zaman yang akan membawa negara Indonesia ini mercusuar dunia. Ya kayak gitulah caranya. Nah sekarang kalian mau dipimpin apa enggak? Loh, kan gitu. Terus orang-orang yang sadar, yang betul-betul nunggu Satrio Piningit ini, kalian akan mengikuti orang-orang berilmu atau kalian butuhkan Satrio Piningit? Kalian mau ngikuti ajarannya Satrio Piningit atau ngikuti ajaran orang-orang berilmu? Kalau orang berilmu itu memang mengarahkan kalian untuk belajar sama Satrio Piningit, itu ikut karena sama Satrio Piningit, memang itu wajib. Ini kan? Ada yang muncul sebagai Satrio Piningit, tes hadapkan sama Allah, hancur enggak? Ada ngaku Imam Mahdi. Seandainya Imam Mahdi yang dimunculkan sama para kiai,
ya kan? Kayak tanah Jawa itu. Hancur Kak? Ya hancur. Ya kalau diserang gaib aja hancur, kayak mana mau jadi pemimpin. Sementara pemimpin akhir zaman ini tadi calon rajanya di 3 alam, ya kayak mana mau jadi raja di 3 alam kalau diserang gaib aja hancur. Kan gitu. Makanya kalau kalian punya kekuatan gaib, punya Allah, punya apapun, coba kan menghadap sama Allahmu kalau kau punya Allah. Ya kan? Serang Pak Roy. Terserahmu. Terserahmu ilmu apa, gaib seperti apa yang kalian serangkan sama aku. Terserah. Kalau aku hancur, ragaku hancur, berarti aku bukan SP. Berarti aku enggak, kayak mana aku bisa menyelamatkan umatku? Contohnya kan seperti itu. Kalau aku sendiri bisa dihancurkan dengan gaib. Sementara Satrio Penyingit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar Kalki, udah jelas anak Allah. Allah gaib. Anak Allah bisa diserang gaib, berarti itu pembodohan. Gitu loh. Udah nipu diri sendiri, nipu yang lainnya, yaitu tadi iblis. Makanya iblis itu sembunyi di balik badan manusia. Jadi Satrio Penyingit itu muncul, bukan dimunculkan. Bukan dimunculkan sama para orang berilmu. Makanya ditegur sama Baris. Enggak ada kitabnya Satrio Penyingit muncul itu katanya ngaku-ngaku. Enggak ada. Makanya kalau ada yang ngaku Satrio Penyingit, ya kan, ajaran apa yang dibawanya? Kayak mana cara menyelamatkan umatnya? Menyelamatkan dari mana? Kan gitu. Yang dimaksud menyelamatkan umat manusia ini dari bidang apa? Di cara menyelamatkannya itu dari bidang mana? Sekarang kan gitu. Ini Pak Rois pun kalau enggak buat video kayak gini, kamu lo di dalam jiwa Pak Rois tuh ngomong sendiri. Enggak sama Bunda Maya, enggak keluarga Pak Rois sendiri, enggak sama leluhur, enggak sama Ibu Bumi Bapak Angkoso. Jadi Ibu Bumi Bapak Angkoso ini juga sakit. Yang bisa menolong ya kita. Makanya perannya bagi seorang manusia yang hidup di muka bumi ini sangat penting. Gitu loh. Perannya ini tadi sangat penting. Tanggung jawabnya Satrio Penyingit itu tadi lebih besar daripada nabi, segala nabi dan presiden, seluruh presiden di muka bumi. Kenapa kayak gitu? Karena semua saudaramu yang kena kutukan itu nanti akan berubah jadi umat manusia. Kalau kalian dibunuh, dibinasakan dari muka bumi ini, kalian nggak mati, yang mati cuma sukmamu, ragamu doang yang mati. Jadi kalau Satrio Penyingit seandainya nggak mati, ya Pak Rois pindah alam, bisa hidup di alam jin. Makanya kalian itu hanya bisa ngomong mati tapi nggak ngerti arah tujuannya kan. Makanya saling olok-olokan. Kalian mengikuti channel Satrio Penyingit nggak ngerti Satrio Penyingit ditujukan untuk apa. Contoh kayak Lokajaya itu dia buat channel Satrio Penyingit kok mau jadi guru. Loh kan udah salah. Dia buat channel Satrio Penyingit cuma cari uang. Ya, jadi habis itu dia akan mendapatkan musibah dengan sendirinya. Makanya Lokajaya itu takut sama Pak Rois. Sebenarnya dia itu takut. Karena dia itu kan udah dirasupi kayak channel Lokajaya.
Makanya yang diwaspadai Pak Ros ini. Iblis ini tadi loh yang berbahaya. Yang di dalam tubuh umat manusia itu. Yang namanya zaman keemasan lagi. Yang namanya zaman keemasan itu ya semuanya serba mewah, orang udah nggak ada iblis kok. Nggak ada manusia yang kerasukan iblis lagi. Makanya iblis itu sembunyi di dalam badan raga manusia. Ngeri nggak? Kalian semua selama ini kan nggak ngerti. Orang-orang spiritual ini kan nggak ngerti kan kalau iblis itu sembunyi di dalam badan manusia. Taunya cuma iblis gitu aja. Jin dibilang setan. Saudaramu yang lain badan halus, yang lain alam ini dibilang setan kan gitu kan. Dibilang iblis padahal keluargamu sendiri. Terus lagi, kalian baca surat Yasin, orang-orang baca surat Yasin itu ditujukan sama almarhum. Almarhum itu jerit nangis itu, kesakitan itu benar. Makanya kalian itu sama iblis ini tadi diajari untuk nyiksa keluargamu sendiri, untuk nyiksa orang-orang yang sudah meninggal ini tadi. Makanya mana kok nggak percaya, kasih tahu tuh kiai itu kalau mau percaya, nggak akan percaya dia. Karena yang sebenarnya yang nggak percaya itu bukan manusianya, bukan sukmanya kan tidur. Jadi raganya itu dijalankan iblis atau dajjal ini. Ya kalau kalian mau ngikuti beliau ya hancur. Ya hancur semua teman-teman sini. Dia bilang, jangan berbuat maksiat, dosanya membunuh anak-anak sendiri. Mana peduli. Kalau itu berhasil kita hancurkan, ya itu namanya kalah bendu wis minar. Kan gitu. Apa mungkin Pak Res bisa menyelesaikan semua ini kalau nggak kita sama-sama dipimpin sama Satrio Beringin? Udah jelas Satrio Beringin itu pemimpin akhir zaman. Ini kan, makanya nggak ada lagi, jangan sampai ada lagi Ibu Pertiwi ini melahirkan anak-anak konda. Yang disebut PKI dulu ya itu. Disebut PKI itu tadi yang orang-orang yang merasa kebal ini, makanya dimusnahkan dari Ibu Pertiwi, diperangi ya. Nah, dulu para jenderal kita diculiki, benar nggak? Para jenderal diculiki, kalau sekarang dia bunuhnya cara halus. Orang-orang awam dibilang penyakit virus atau pandemi, padahal ulah mereka kan. Makanya 99 cara iblis ini untuk menyesatkan umat manusia. Jadi manusia menyesatkan manusia. Sama kayak Nabi, sampai Tuhan Yesus dulu. Sampai Tuhan Yesus dulu disalibkan kan gara-gara kayak gitu. Karena film Tuhan Yesus. Tuhan Yesus buat apa? Buat masalah apa? Sampai disalibkan, sampai dipaku. Ya kan?
Karena rajanya, karena presidennya nggak punya iman. Pak jajah tahun baru besok nggak bisa seperti itu. Yang namanya zaman keemasan, zaman Sukaria itu udah nggak ada maling lagi. Pencurian itu udah nggak ada. Karena udah nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada kitab lagi. Sekarang kalian mau sadar nggak? Cara perangnya itu tadi ya zikir bismillah tadi. Sambung lagi ya, udah 45 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum jelas nanti disambung.